Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mempresentasikan rencana dan lanjut yang saya ikuti kegiatan PKG PJOK. Sebetulnya sih ini kegiatannya tidak melibatkan semua guru, cuma kan karena kita sekaligus PKG PM juga. Jadi untuk itu biar sekalian juga saya mau membahaskan apa yang sudah saya laksanakan di kegiatan PKG PJOK. Nah, untuk rencana dan lanjut ini saya memilih temanya yaitu tradisi yang ditinggalkan permainan tradisional. Jadi isi dalam ini intinya nanti akan ada sport education model yang akan nanti bisa dilaksanakan di sekolah. Nah, tapi nanti bukti karyanya kan nanti selanjutnya habis RTL ini akan ada tugas bukti karya. Bukti karya ini nanti bisa memilih. Nah, kemungkinan nanti saya akan membuat kompetisi sport education model dengan permainan tradisional. Next slide. Nah, di sini dijelaskan latar belakang kenapa temanya yaitu permainan tradisional. Secara didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi yang cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan tradisi lokal yang luhur. Jadi intinya saya membuat tema ini dalam latar belakang supaya tradisi-tradisi atau permainan tradisional Indonesia tidak cepat hilang, bisa dilestarikan begitu. Lalu tujuan program RTL ini saya membuat untuk menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, terutama budaya kita Indonesia, melestarikan permainan tradisional, lalu membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, dan yang terakhir tujuannya terbiasa bekerjasama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Lalu capaian yang diharapkan di sini, capaian yang diharapkan itu adalah pengenalan yang pertama, aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Ini masuk ke ininya luas ruang lingkup besarnya itu kompetisi sport education model ini dalam arti membuat turnamen kecil-kecilan di SMP 39. Ini dapat capaian nanti akan peserta didik membantu murid dapat terlibat aktif. Lalu eksplorasinya aktivitas murid mencari informasi terkait topik, dan proyeknya aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Lalu struktur program dan mitranya itu nanti yang terlibat adalah bisa seluruh guru dan seluruh peserta didik. Program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional yaitu gobak sodor. Nah, saya memilihnya permainannya itu adalah gobak sodor. Terus murid yang terlibat itu kelas 7, 8, dan 9, baik laki-laki maupun perempuan. Dan penanggung jawabnya kepala sekolah. KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi, yaitu guru SMPN 39 Jakarta, dan terdiri dari beberapa guru mapel dalam pengarahan publish. Terakhir, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta, dan pihak lain yang berasal dari murid. Kapasitas yang dimiliki, kita mempunyai sekolah yang cukup untuk melakukan kompetisi atau turnamen permainan tradisional yaitu gobak sodor. Yang pasti ada guru atau kepala sekolah yang sesuai dengan kompetensinya. Lalu murid yang berjumlah 564 orang, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakat untuk menjadi panitia, peserta, wasit ofisial ataupun penonton. Nah, ini semua peserta didik harus terlibat di dalam sport education model ini. Jadi kalau dia tidak bisa jadi panitia, jadi peserta, berarti dia jadi penonton. Sebetulnya kita sudah melaksanakan, tapi mungkin namanya aja yang beda. Kayak
habis itu kan habis kita ujian biasanya kelas meeting. Nah, kelas meeting sebenarnya sudah, cuma tidak terlalu ada strukturnya. Kalau ini kita harus menggunakan struktur yang benar. Next Pak. Rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Nanti akan ada umpan balik dari murid bagaimana setelah mereka melaksanakan sport education tersebut. Lalu berupa kuesioner atau wawancara. Mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Pada saat pelaksanaan divideokan dan difoto, lalu mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerjasama dalam tim. Lalu untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI. TKJI ini tes untuk kebugaran jasmani Indonesia. Nah, kemungkinan tantangannya ini pastinya ada cuaca yang tidak mendukung. Kalau cuaca yang tidak mendukung bisa dicari ya waktu yang tepat. Lalu tantangannya biasanya kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan PAS. Lalu evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada seluruh peserta didik. Jadi Pak, timeline-nya bisa dilaksanakan sesuai jam pembelajaran PJOK. Lanjut Pak. Ya, cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu presentasi saya dalam melaksanakan presentasi rencana terlanjut, yaitu dalam kegiatan PKG PJOK. Untuk pertanyaan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait rencana terlanjut ini, tentang akan ini rencana sih ya, ada rencana aja sih Bu untuk membuat turnamen Gobak Sodor ini yang sudah diajarkan saya, yang sudah dibekali dari PKG PJOK, yaitu Sport Education Model, yang nanti akan terstruktur kepanitiaannya dari wasit itu semuanya peserta didik. Kita hanya ya fasilitator. Begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya? Berarti iya Bu Amram, terima kasih. Iya, terima kasih. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Jaka, jadi diambil materinya mengenai olahraga tradisional, yaitu gerobak sodor ya, atau galatsin ya, galatsin. Nah, sebenarnya kan ini sudah dilaksanakan juga di kita pada saat ada lomba-lomba HUT RI, bahkan juga kegiatan kelas meeting. Nah, nanti kan kita juga akan ada kelas meeting nih setelah siswa selesai melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, kalau memang ini ingin diimplementasikan atau dilaksanakan, ya kalau bisa tepat momennya gitu loh Pak, pada saat mungkin kelas meeting. Ya mungkin nanti dimatangkan saja. Mungkin dari kegiatan ini ada manfaat atau tujuan yang mungkin lebih disampaikan lagi kepada siswa gitu ya, kegiatannya ini ya. Jadi mungkin itu saja. Jadi bisa dilaksanakan nanti ketika kita melaksanakan kelas meeting yang insya Allah nanti setelah penilaian akhir semester. Itu saja. Terima kasih Pak. Baik Bu Amral, terima kasih. Iya betul ya Bu. Jadi memang momennya paling tepat pada saat kelas meeting kita akan melaksanakan. Dan untuk manfaatnya udah pasti ada Bu. Dari kegiatan kemarin yang saya ikuti, memang manfaatnya itu yang paling jauh adalah manfaatnya peserta didik dapat mengimbaskan kembali ke lingkungan masyarakatnya. Yaitu misalnya mereka bisa membuat turnamen juga di masyarakat ya, lingkungan mereka tinggal gitu. Jadi hidup memang kegiatan olahraga nantinya untuk manfaatnya itu. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk Bapak Ibu waktunya. Cukup sekian. Jika ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Terima kasih.